Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ada hamzah asli keluar dari tenggorokan bagian bawah. Karena hamzahnya berharokat fathah, diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi bacaan lin. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bertemu dengan alif lam syubbiha bisyamsiyah. Kenapa dikategorikan sebagai alif lam syubbiha bisyamsiyah? Atau dalam kitab Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran disebut sebagai mulhaq bisyamsiyah karena lamnya langsung bertasydid. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun, kemudian di sini terdapat dua huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dan perlu kita hati-hati di sini. Kenapa? Karena di sini terjadi takhallus bil mat, artinya matnya berlaku daripada idgham mutamatsilain karena ada dua huruf ya di sini. Ya pertama sukun, kemudian ya kedua hidup. Jangan sampai kita membacanya dengan idgham mutamatsilain. Jadi idgham mutamatsilain itu gugur ketika ada mat sebelumnya. Dan kita lihat di sini ada dal yang berharokat kasroh diikuti ya sukun, maka tentu terjadi mat tabi'i. Lanjut, kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ada dua huruf ba di sini adalah huruf yang keluar dari bibir bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mat tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang hidup yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah dan nunnya disukunkan karena kita berwaqaf, maka yang terjadi adalah mat arid lisukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dzalnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka hukum bacaannya mat tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Bertemu dengan alif lam syubbiha bisyamsiyah. Atau dalam kitab Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran
disebut juga dengan alif lam mulhaq bisyamsiyah. Terdapat juga hamzah wasol, lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh, diikuti ya sukun, dan di sini terdapat dua ya lagi yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tobi'i. Dan kembali lagi kami sampaikan bahwa di sini perlu hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita membacanya dengan cara idgham mutamatsilain. Jadi idgham mutamatsilainnya gugur karena terdapat mad sebelumnya. Maka yang terjadi adalah takhallus bil mad. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Jadi cara bacanya itu harus dituntaskan dulu matnya. Fadzalikal ladzi yad'ul. Tidak boleh kita baca fadzalikal ladziyah. Nah, itu kita baca dengan cara idgham mutamatsilan kalau seperti itu. Maka perlu diperhatikan untuk bacaan ini. Lanjut, dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ain, tenggorokan bagian tengah. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Lamnya terbaca sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat juga hamzah wasol. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mad tobi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf mim yang keluar dari bibir dan mimnya hidup, tapi disukunkan karena kita berwaqaf, maka yang terjadi adalah mad arid lissukun. Panjang boleh 2 harokat, 4 harokat, sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Waw huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tobi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ha, tenggorokan bagian tengah. Dod, tepi lidah, boleh kiri boleh kanan, bertemu dengan gusi geraham bagian atas. Ain, tenggorokan bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah panjang atau fathah berdiri, diikuti alif maksuro atau alif bengkok, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. To, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ain, tenggorokan bagian tengah. Karena ainnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Mim huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Karena lamnya terbaca, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dan setiap alif lam pasti terjadi juga hamzah wasol. Mim huruf bibir, sin ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena kafnya berharokat kasroh diikuti ya sukun, yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mad tobi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun, yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup, kemudian disukunkan karena kita berwaqaf, maka yang terjadi adalah mad arid lissukun. Panjang
boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup pembahasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 3. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 4. Fawailun lil musallin. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kemudian waw huruf bibir juga, karena wawnya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi bacaan lin. Kemudian di sini ada 3 huruf lam yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dan kita lihat lam yang pertama berharokat dhammatain atau tanwin bertemu dengan lam yang kedua, maka yang terjadi adalah idgham bila gunnah. Cara bacanya dilebur tanpa dengung. Kemudian ada huruf mim yang keluar dari bibir, sode ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah dan nunnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau berwakaf, maka yang terjadi adalah mad arid lis-sukun. Panjang boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 4. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 5. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Terdapat hamzah wasol yang terbaca a karena kita memulai bacaan atau ibtida. Kemudian hukum bacaan alif lam syubbiha bisyamsiyah. Lamnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Zal ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim huruf bibir. Karena mimnya sukun bertemu dengan huruf ain yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Cara bacanya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun, bertemu dengan huruf sod yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, maka di sini terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ausat atau pertengahan. Dibaca samar disertai dengung. Kenapa kemudian dikategorikan sebagai ikhfa hakiki ausat atau pertengahan? Karena seimbang antara samar dengan dengungnya. Kemudian di sini juga termasuk bacaan tabkhinul gunnah, artinya bacaan dengung yang tebal. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Lanjut, lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim huruf bibir. Karena mimnya sukun bertemu dengan huruf sin yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, maka di sini terjadi lagi hukum bacaan idhar syafawi. Kemudian karena sinnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i.
panjang 2 harokat, dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah, karena haknya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup tapi disukunkan karena kita berhenti atau waqaf, maka yang terjadi adalah mad arid lis sukun. Panjang boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat, dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup pembahasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 5. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 6. Alladzina hum yura'un. Terdapat hamzah wasol yang terbaca A karena kita memulai bacaan atau ibtida. Kemudian hukum bacaan alif lam syubbiha bisyamsiyah. Huruf lamnya keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim, huruf bibir. Karena mimnya sukun, bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Kemudian ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tabkhim atau tebal. Kemudian karena ro-nya berharokat fathah diikuti alif mad, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah asli yang keluar dari tenggorokan bagian bawah dalam satu kalimat atau dalam satu kata, maka yang terjadi adalah mad wajib muttasil. Kemudian alif madnya yang berlaku di sini adalah alif mamdudah. Panjang 4 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian karena hamzah aslinya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad badal. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah dan nunnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berwaqaf atau berhenti, maka yang terjadi adalah mad arid lis sukun. Panjang boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 6. Alhamdulillah sahabat Quran, akhirnya kita sampai pada pembahasan qiraatul tajwidil Quran surah Al-Ma'un ayat 7. Wa yamna'unal ma'un. Waw huruf bibir, ya tengah lidah naik memantul ke langit-langit, mim huruf bibir, karena mimnya sukun bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar syafawi, dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian ain, tenggorokan bagian tengah, karena ainnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim huruf bibir, karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah,
maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain, tenggorokan bagian tengah, karena ainnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berwaqaf atau berhenti, maka yang terjadi di sini adalah mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup pembahasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 7. Alhamdulillah, akhirnya selesai pembahasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai Gharibul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran Nasional Metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah hanya 5-10 kali pertemuan kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku Metode Akbariyah. Kemudian, untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku Metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.